saldo rekening karyawan versus saldo rekening pengusaha. Sahabat, seorang mentor saya sembari bercanda menyatakan beliau bisa melihat saldo rekening seseorang hanya dari menatap wajahnya. Ternyata, setelah saya perhatikan, perilaku seseorang itu salah satu yang membuat mereka gelisah atau tenang terkait isi saldo rekeningnya. Kali ini saya akan bahas saldo rekening karyawan versus saldo rekening pengusaha. Sebagai seorang karyawan, biasanya karakter rekeningnya mirip seperti voucher isi ulang sebuah handphone. Pada akhir bulan atau awal bulan, sesuai dengan tanggal penerimaan gaji, terisi penuh akibat masuknya gaji atau THR. Kemudian, secara sedikit demi sedikit akan keluar karena digunakan untuk biaya hidup dan gaya hidup sampai ke tanggal gajian bulan berikutnya. Begitu terus dari waktu ke waktu, sehingga pola ini sudah menjadi sebuah karakter, sebuah hasil jadi pola pengaturan keuangan, dan akan sampai pada sebuah puncaknya ketika mereka pensiun atau tidak ada lagi uang yang masuk berupa gaji bulanan. Di saat itulah mereka baru sadar jika pola seperti ini tidak baik karena hanya mengandalkan satu income. Padahal ada banyak cara agar kita tetap bisa memiliki karakter layaknya seorang pengusaha. Seperti apa karakter rekening pengusaha? Idealnya, rekeningnya aktif dan produktif. Setiap hari ada uang keluar dan uang masuk dari dan ke rekening mereka. Semakin besar perputaran dana di rekening mereka, semakin kredibel keuangan pengusaha tersebut. Apalagi jika rekening mereka tidak terganggu likuiditas alias memiliki minimal saldo dalam jumlah tertentu. Bisa berupa dana darurat pribadi atau keluarga, ataukah dana darurat usaha mereka, atau bisa juga gabungan keduanya. Hal inilah yang harus menjadi konsentrasi mereka, agar uang mereka terus bertumbuh dan terdistribusi dengan baik pada yang berhak dan membutuhkan. Tetapi ingat, karakter rekening seorang pengusaha tetap ada jebakannya. Jika pada karyawan terkait uang pribadi dan keluarga, maka pada seorang pengusaha terkait utang perusahaan yang besarnya bisa memporak-porandakan perusahaan dan keluarga mereka jika tidak dikelola dengan baik. Lantas, apa solusi jitunya kalau begitu? Seorang karyawan dengan pola pengaturan keuangan ala rekening voucher isi ulang sebaiknya mendata kembali apa saja kebutuhan-kebutuhannya. Lalu mulai mencari bisnis apa yang ketika mereka belanja kebutuhan hidup sehari-hari mereka akan mendapat paling tidak. Yang pertama, cashback dalam bentuk potongan diskon. Yang kedua, cashback dalam bentuk bagi hasil usaha pembelanjaan. Dan ini yang ketiga, cashback dalam bentuk bonus tahunan atau bulanan. Sehingga setiap bulan selain ada pemasukan dari gaji bulanan mereka, mereka juga bisa menabung dan berinvestasi. Dan tentunya rekening mereka akan bertambah terus. Pertanyaannya, apakah ini real atau sebuah utopia? Tidak. Ini real dan sudah banyak komunitas-komunitas penggabungan dari karyawan dan pengusaha yang menjalankannya. Entah dalam bentuk koperasi atau badan usaha lain, baik formal seperti perusahaan atau PT, atau informal seperti arisan atas dasar trust, atas dasar sebuah kepercayaan. Mereka saling membantu sebagai pembelaan atas nasib saudara seiman. Misalkan, ada sebuah rumah makan yang akan memberikan potongan harga atau diskon ketika mereka makan di sana. Lalu,
karena mereka sudah menjadi member di salah satu anak perusahaannya ya, maka mereka berhak mendapatkan bagi hasil secara langsung dari aktivitas jual beli di atas. Ketika mereka merekomendasikan makanan di rumah makan tersebut dalam jumlah tertentu kepada teman atau relasi mereka, mereka juga akan dapat bonus alias fee marketing karena sudah menjual produk rumah makan tersebut. Di akhir tahun, atas dasar loyalitas mereka sebagai pelanggan, dan memang ada pos berbagi buat para pelanggan yang loyal dari rumah makan tersebut, mereka mendapatkan bonus atau hadiah yang sifatnya tidak mengikat. Jadilah saling menguntungkan antara mereka dan rumah makan tersebut. Jadi sahabat, saldo rekening karyawan atau saldo rekening pengusaha yang akan Anda pilih, saya, Haris Solputra, Managing Director Wellflow 19 Teknologi, founder DOI, Daya Optimasi Institute, motivator keuangan Indonesia. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video dan audio ini. Jika Anda setuju dengan pesan ini, silakan Anda subscribe Mr. Haris Solputra. Anda like, Anda komen, dan Anda share kepada teman-teman dan link bisnis Anda.